Gamelock 9. Film ini dibuka di planet Klintar, rumah bagi para simbiote. Pencipta mereka, Null, telah dipenjara di sana karena cara-caranya yang kejam dan mengerikan. Ia mencari Codes, yang akan memberinya kebebasan dan memungkinkannya untuk mendatangkan malapetaka di alam semesta. Null mengirimkan antek-anteknya, Xenophages, untuk memburu satu-satunya simbiote yang memiliki Codes. Eddie Brock dan Venom mabuk di Meksiko di Earth 616. Portal yang sama yang dibuka Null untuk mengirim Xenophages terbuka untuk menarik keduanya kembali ke alam semesta mereka sendiri, di depan bartender yang sama. Venom mencoba membuat minuman sampai dia dan Eddie melihat bahwa Eddie adalah buronan yang dicari atas dugaan kematian Patrick Mulligan. Karena tidak dapat kembali ke San Francisco, Eddie memutuskan untuk kembali ke New York City. Meskipun dia dilarang dari sana, dia mengaku memiliki cukup banyak informasi rahasia tentang hakim tersebut untuk memungkinkannya membersihkan namanya. Saat mereka keluar, Eddie dan Venom mendengar suara panik dan bahaya. Mereka dibawa ke gudang rahasia tempat anjing-anjing dipelihara untuk bertarung. Keempat penjahat yang mengoperasikan jaringan itu menghadapi Eddie dan bersiap untuk membunuhnya. Tetapi dia membiarkan Venom melakukan tugasnya dan melempar para penjahat itu sebelum melepaskan anjing-anjing itu untuk membalas dendam. Venom kemudian menangkap masing-masing penjahat dengan tentakelnya dan menggigit kepala mereka semua. Eddie dan Venom melepaskan anjing-anjing lainnya dan mulai berjalan menuju New York, tanpa menyadari bahwa Xenophages sedang mengikuti mereka. Jenderal Rex Strickland dipanggil oleh bosnya yang misterius untuk menyelidiki kasus seputar Eddie dan Venom. Ia pergi ke bar tempat mereka berdua berada karena mereka meninggalkan sampel Venom. Strickland menanyai bartender tentang apa yang dilihatnya sebelum memerintahkan anak buahnya untuk membawanya masuk. Di suatu tempat di Nevada, kita bertemu Dr. Teddy Paine, yang mengalami mimpi buruk tentang masa kecilnya, dan saudara kembarnya meninggal saat mereka berlari melewati badai petir. Teddy tersambar petir, tetapi arus listrik melewatinya dan menyetrum saudaranya saat dia memegang tangannya. Teddy mendapat telepon yang memanggilnya ke area 51, yang akan dinonaktifkan dalam waktu 3 hari. Di sana, dia bertemu rekannya, Radie, atau Christmas, bersama dengan Strickland. Lab Teddy sedang meneliti simbiot lain yang ditemukan yang datang ke bumi sekitar waktu yang sama dengan Venom. Tiganya kemudian pergi ke sel penahanan yang menahan Mulligan, yang menjadi tuan rumah simbiot yang dikenal sebagai Toksin. Berbicara melalui Mulligan, Toksin memperingatkan ketiganya tentang ancaman yang ditimbulkan Null. Venom memaksa Eddie untuk berpegangan pada pesawat dalam perjalanan ke New York. Mereka diserang oleh Xenophages sebelum berhasil mengirimnya melalui turbin, meskipun itu beregenerasi di tanah. Venom membuat Eddie melompat dan terjun payung sampai ke bawah, mendarat di antah berantah. Venom kemudian berterus terang tentang Null dan mengapa mereka diburu. Codes terbentuk ketika simbiote dan kekuatan hidup inangnya digabungkan, yang terjadi jika simbiote menyelamatkan inangnya dari kematian. Ini sudah terjadi karena Venom menghidupkan kembali Eddie ketika dia ditusuk oleh Riot. Xenophages dapat mendeteksi Codes jika Venom terbentuk sepenuhnya, jadi dia tetap bersembunyi di Eddie untuk saat ini. Mereka kemudian melihat seekor kuda, dan Venom merasukinya sehingga mereka dapat bergerak lebih cepat. Strickland mengirim tentara bayarannya untuk melacak Eddie dan Venom. Keduanya terpojok di tepi sungai dan harus berenang ke tempat yang aman. Eddie melawan 2 tentara bayaran saat terpisah dari Venom, dan ia terpaksa menembak salah satu dari mereka untuk membela diri, yang membuatnya menyesal. Venom akhirnya berhasil mengejar Eddie dan menyelamatkannya sebelum mereka jatuh ke air terjun. Sebelum tentara bayaran itu dapat menghabisi mereka, Xenophages mengejar mereka, melahap dan mencabik-cabik tentara bayaran itu seperti mesin pencacah kayu. Eddie dan Venom menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Toksin memperlihatkan wujud aslinya kepada Teddy dan Sadie, memberitahu mereka bahwa Venom membawa Codes, dan selama dia hidup, seluruh dunia dalam bahaya. Sementara itu, Strickland marah karena kehilangan prajuritnya, dan dia berencana untuk mengejar Eddie dan Venom sendiri. Eddie berjalan hingga ia bertemu dengan keluarga Hippie, Mons, Martin dan Nova, ditambah anak-anak mereka Echo dan Liv. Mereka memberi Eddie makanan dan setuju untuk memberinya tumpangan sampai ke Vegas karena mereka mencoba melihat area 51 sebelum dinonaktifkan. Venom merenung kepada Eddie tentang bagaimana ia bisa menjadi pria keluarga yang baik, terutama saat ia menjalin hubungan dengan Liv setelah meyakinkannya bahwa ia tidak akan menemukan alien yang menakutkan. Keluarga itu menurunkan Eddie dan Venom di Vegas sebelum berpisah. Eddie mencoba masuk ke kasino tetapi ditolak masuk karena ia berpakaian terlalu santai. Venom menandu pria itu hingga pingsan sebelum mereka menemukan pria mabuk lainnya dan memukulnya juga serta mengambil kostumnya. Di dalam, Eddie dan Venom bertemu dengan Nyonya Chen, yang menyambut mereka di kamarnya untuk membersihkan diri. Ia meyakinkan Venom untuk keluar dan berdansa dengannya,
Tetapi hal ini membuat Xenophaga melacak mereka dengan mudah. Meskipun ia kabur setelah Venom menghilang, hal ini memungkinkan Strickland dan anak buahnya untuk menangkap Eddie dan Venom setelah memisahkan mereka. Para bulan tiba di area 51, tepat saat Eddie terbangun di sana. Strickland menarik Eddie keluar dari selnya untuk mengeksekusinya secara pribadi untuk menghancurkan Codes. Dia atau Venom harus mati. Tetapi Venom telah menempel pada Sadie dan kemudian melompat kembali ke Eddie untuk menyelamatkannya. Xenophaga muncul, dengan toksin menahannya cukup lama untuk memungkinkan Venom berlari sebelum Xenophaga memakan dan mencabik-cabiknya juga. Simbiot lainnya segera dibebaskan oleh Teddy dan Sadie, dengan mereka menempel pada ilmuwan lain untuk melepaskan bentuk asli mereka. Para simbiot melawan Xenophaga, tetapi ia terus beregenerasi dan tidak mungkin dibunuh. Dan ia juga berhasil membunuh beberapa simbiot lainnya. Xenophaga keluar dari fasilitas itu, yang disaksikan oleh para Moon. Eddie mengejar mereka untuk menyelamatkan mereka tepat saat Xenophaga memanggil makhluk lain seperti dirinya untuk mendukungnya. Sadie, yang sekarang menjadi Lasher si simbiot, memimpin para simbiot lainnya untuk bertarung. Eddie membantu para Moon melarikan diri setelah menyelamatkan mereka dari jatuh dari menara. Venom memancing para Xenophaga agar tidak membunuh Lasher dengan membawa mereka ke zona pembunuhan dengan bantuan Strickland, yang berganti pihak setelah usahanya untuk membunuh Xenophaga berakhir dengan kematian salah satu orangnya secara tidak sengaja. Mereka meledakkan dua Xenophaga sementara Venom mengendarai sepeda motor dan memenggal kepala satu lagi. Sayangnya, semakin banyak Xenophaga muncul, jumlahnya lebih banyak dari mereka, dan salah satu dari mereka membunuh Lasher setelah dia terpisah dari Sadie. Eddie dan Venom tahu apa yang harus dilakukan, dan mereka memutuskan untuk melakukannya bersama-sama. Eddie dan Venom berjalan ke tempat terbuka untuk memancing para Xenophaga datang kepada mereka. Venom membungkus mereka semua di dalam dirinya dan mendorong Eddie keluar darinya ke jarak yang aman. Strickland mengaktifkan wadah asam untuk menghujani Venom dan para Xenophaga bersama-sama. Venom mengucapkan, "Selamat tinggal untuk saat ini," kepada Eddie dan menutupinya. Tepat saat Strickland meledakkan granat karena ia juga disemprot dengan asam, dan seluruh tempat itu meledak, menghancurkan para Xenophaga untuk selamanya. Dengan hilangnya Codes, Knull juga dipaksa kembali ke dalam penjaranya. Teddy mengaktifkan simbiote miliknya sendiri, Agony, dan menggunakan kecepatan supernya untuk menyelamatkan dirinya dan Sadie sebelum mereka terperangkap dalam ledakan itu. Eddie terbangun di rumah sakit, di mana seorang pejabat federal mengatakan kepadanya bahwa berkat apa yang telah dilakukannya, catatan kriminalnya telah terhapus, dan ia dapat kembali menjalani kehidupan normal. Asalkan ia tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dialaminya, Eddie akhirnya melakukan perjalanannya ke New York City. Ia pergi mengunjungi patung Liberty, seperti yang diinginkan Venom. Sambil duduk menikmati pemandangan, Eddie menyempatkan diri untuk mengingat sahabatnya. Adegan tengah kredit, Knull bersumpah untuk membalas dendam dan berjanji untuk menghancurkan alam semesta sekarang setelah Venom tiada. Adegan pasca kredit, bartender melarikan diri dari sisa-sisa area 51. Tidak jauh darinya, seekor kecoak tampak memiliki sebagian simbiot Venom.